Aktivitas manufaktur Indonesia mengalami kontraksi pada April 2025 dengan PMI tercatat di angka 46,7 menjadikan aktivitas manufaktur bulan tersebut jadi yang terendah sejak gelombang Delta COVID-19 pada Agustus 2021. Ini menandai pertama kalinya dalam 5 bulan terakhir PMI kembali berada di bawah angka 50 yang menandakan dunia usaha tengah melemah. Kontraksi ini disebabkan oleh turunnya produksi dan pesanan baru, baik dari dalam negeri maupun ekspor. Akibatnya, perusahaan mengurangi pembelian, menekan stok, bahkan memangkas tenaga kerja meski dalam jumlah kecil. Dolar Amerika Serikat yang menguat juga membuat harga bahan baku impor naik, mendorong inflasi biaya produksi dan harga jual produk. Meski begitu, tekanan terhadap kapasitas produksi menurun, sehingga waktu pengiriman barang sedikit membaik. Meski demikian, optimisme terhadap kondisi 1 tahun ke depan masih ada. Tetapi keyakinan pelaku usaha mulai melemah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Tingkat inflasi Indonesia pada April 2025 mencapai 1,17% secara bulanan. Meningkatnya inflasi utama ini disebabkan berakhirnya diskon tarif listrik setelah 3 bulan sebelumnya tarif listrik mendapat subsidi. Kategori perumahan, air, listrik, dan bahan bakar menyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,98%. Di dalamnya, tarif listrik menyumbang sebesar 0,97% atau hampir seluruhnya. Komoditas lain yang menyumbang inflasi adalah emas perhiasan dengan andil 0,16%. Disusul bawang merah 0,06%, cabai merah 0,04%, dan tomat 0,03%. Sementara itu, beberapa komoditas mengalami penurunan harga dan memberi andil deflasi. Di antaranya cabai rawit dengan deflasi 0,08%, daging ayam ras 0,06%, dan telur ayam ras 0,04%. Menurut BPS, lonjakan tarif listrik menjadi faktor utama kenaikan inflasi bulan ini. Sementara komoditas pangan masih menunjukkan dinamika dengan sebagian mengalami koreksi harga yang menahan laju inflasi lebih tinggi. Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Julhas menyatakan, Himpunan Bank Negara atau Himbara akan dilibatkan dalam pendanaan pinjaman untuk koperasi desa dan kelurahan atau Kopdeskel Merah Putih. Julhas menyebutkan, setiap Kopdeskel dapat memperoleh pinjaman dana dari semua bank Himbara dengan platform mencapai 4 hingga 5 miliar rupiah. Meski begitu, untuk mengajukan pinjaman ini, perbankan Himbara tetap melakukan verifikasi dan persetujuan dengan ketat terhadap Kopdeskel yang akan melakukan pinjaman dana. Julhas mengklaim koperasi desa akan memotong rantai pasok sembako yang selama ini terlalu panjang. Koperasi juga diharapkan dapat memutus praktek tengkulak dan rentenir di pedesaan. Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyatakan koperasi desa Kelurahan Merah Putih berpotensi meraup untung 1 miliar rupiah per tahun. Budi optimistis keuntungan ini dapat mengembalikan dana modal yang berasal dari pinjaman Himbara. Adapun unit usaha koperasi meliputi kios sembako, simpan pinjam, apotek, klinik, gudang hingga layanan logistik desa. Kementerian SDM menyampaikan bahwa pemerintah hingga kini masih merumuskan terkait kriteria dan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi. Adapun evaluasi mengenai skema baru sendiri sudah mencapai 99%. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, implementasi dari skema baru penerima BBM bersubsidi hampir final. Saat ini, pemerintah tengah menunggu waktu yang tepat untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Sebelumnya, Bahlil membeberkan bahwa salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah skema blending untuk penyaluran subsidi BBM. Dalam skema ini, subsidi akan diberikan melalui 2 cara. Sebagian melalui bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat, sementara sebagian lainnya tetap diberikan dalam bentuk subsidi BBM kepada kelompok yang berhak. Bahlil menambahkan bahwa keputusan akhir dari skema baru penerima BBM bersubsidi akan tetap menunggu keputusan Presiden Prabowo. Di tengah gonjang-ganjing ekonomi Amerika Serikat yang kian tak menentu, raksasa industri makanan cepat saji McDonald's mengungkapkan kekhawatiran serius terhadap dampak kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang berubah-ubah. Ketidakpastian tersebut tak hanya melemahkan performa penjualan dan laba, tapi juga mengguncang sentimen konsumen dan menambah tekanan pada perekonomian nasional yang mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. McDonald's melaporkan penurunan penjualan domestik sebesar 3,6% pada kuartal pertama 2025. Ini merupakan kemerosotan kuartalan terbesar sejak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan sektor retail pada 2020.
Penurunan tersebut dipicu oleh berkurangnya jumlah pelanggan yang kini lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka. CEO McDonald's Chris Kempczinski mengatakan, kondisi pasar saat ini sebagai yang terberat yang pernah dihadapi perusahaan, seraya mencatat bahwa penjualan global mereka juga turun 1% selama periode yang sama.